Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Marilah kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu ke-13 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 hingga ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, semua negara terus meningkatkan kecukupan dan kecanggihan alat-alat pertahanannya dengan anggaran yang besar. Tujuannya adalah supaya negaranya kuat, dapat menghadapi setiap ancaman dari negara lain. Demikian juga para ahli kesehatan. Mereka terus meningkatkan mutu pengobatan dan terus menciptakan obat-obatan yang bermutu dan juga teknologi-teknologi pengobatan agar kesehatan manusia semakin kuat terhadap segala macam penyakit. Dan di samping itu, semua orang juga berusaha membuat dia kuat, baik dalam hal finansial, dalam hal kesehatan, pengetahuan, dalam pergaulan, dan lain-lain. Mengapa? Agar hidupnya semakin terjamin. Mengapa? Karena hidup kita ini penuh dengan ancaman, penuh dengan ketidakpastian dan hal-hal yang tak terduga. Demikian juga dengan hidup kita sebagai orang percaya. Karena nama Yesus, kita bagaikan orang yang setiap saat menghadapi pertempuran rohani yang maha dahsyat. Seperti dikatakan di ayat 11b sampai 12. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu, saudaraku, kita harus tetap siap siaga, siap tempur. Orang percaya tidak boleh lengah, agar kita jangan dikalahkan. Seperti diingatkan di 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis musuh kita itu ada di mana-mana. Ada di kantor, ada di sekolah, ada di bisnis, bahkan ada di gereja. Dan musuh itu siap menerkam kita. Dan beratnya, saudaraku, kita sulit mengenali dia. Karena dia sering menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Menyamar seperti serigala berbulu domba.
Tetapi saudaraku, itu bukan berarti kita harus menarik diri dari dunia. Bukan. Kita harus menghadapinya dengan berani. Jangan membiarkan dirimu dikalahkannya. Kita harus bersiap menghadapi perang rohani. Kita harus mau menjadi laskar Kristus, militia Kristi. 2 Timotius 2 ayat 3. Dan jangan takut. Karena pemimpin perang kita di sana adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33b. Dan di 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Lalu bagaimanakah kita sebagai murid Yesus menghadapinya? Paulus katakan seperti topik minggu ini, kita harus kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasanya, ayat 1. Lalu, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya? Itulah seruan perikop ini, saudaraku, yaitu kenakanlah perlengkapan, kenakanlah senjata rohani yang dari Tuhan agar kita bisa mengalahkan semua musuh. Di Roma 10 ayat 4 Paulus mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, kita tahu Paulus sedang dipenjarakan ketika menuliskan surat ini. Dia dikawal ketat para serdadu yang menggunakan alat-alat perang. Itulah yang menginspirasi Paulus mendaftarkan senjata-senjata rohani dalam perang iman. Karena itu Paulus mengatakan, agar kita kuat dalam Tuhan menghadapi serangan iblis, kita harus menggunakan senjata-senjata rohani. Manakah itu? Yaitu, pertama, harus berikat pinggangkan kebenaran, ayat 14a. Kita tahu ikat pinggang adalah tempat menggantungkan pedang, sehingga prajurit bisa bebas bergerak. Demikianlah orang Kristen. Kita harus hidup dalam kebenaran, sehingga kita bebas selalu berani karena kita benar. Selain itu, ikat pingganglah yang menjaga perut, karena perut sering menjadi sasaran senjata lawan. Karena itulah kita harus hidup di dalam kebenaran. Bila perut lapar, manusia bisa berbuat jahat, jatuh ke dalam kuasa si iblis. Ingat si Esau yang mau menjual hak sulungnya kepada Yakub hanya demi makanan, bukan? Orang Batak juga bilang, sayatan perut lebih tajam dari sayatan pedang yang tajam. Karena itulah perut harus kita jaga dengan hidup dalam kebenaran. Artinya, carilah makananmu, carilah kebutuhan hidupmu dengan cara yang benar, yang jujur, agar jatuh ke dalam kuasa si iblis. Lalu senjata yang kedua, kita harus berbaju zirahkan keadilan, ayat 14b. Baju zirah, baju pertahanan itu kita tahu berfungsi menangkis senjata musuh. Seperti itulah hidup kita. Musuh bisa menuduh, bisa memfitnah kita dengan tuduhan palsu. Tetapi bila kita hidup di dalam keadilan, di dalam dikaiosune, di dalam kebenaran, semua tuduhan itu akan tertangkis. Masih ingat apa yang terjadi pada Daniel dan kawan-kawannya, bukan? Penuduh-penuduh itu menjadi malu karena mereka hidup benar. Kita bandingkan dengan Titus 2 ayat 8. Selain itu, saudaraku, baju zirah berfungsi menutupi dada. Dada yang sering digambarkan sebagai tempatnya hati manusia. Karena hati kita itulah yang mengendalikan seluruh keinginan kita, maka kita harus menjaga hati kita dengan keadilan, yaitu dengan integritas, dengan kebajikan virtue, atau dengan kekudusan,
Sehingga kita tetap berjalan di jalan Tuhan, jauh dari jalan si iblis. Dan yang ketiga, agar kita kuat dalam Tuhan, dikatakan di ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya, kita harus rajin dan dengan sukarela, dengan bersegera memberitakan Injil Kristus. Kita harus bersegera, harus serius, karena waktunya sangat singkat. Harus ada akselerasi, harus ada pakuduson nabadia, ketergesa-gesaan. Karena masih banyak orang yang belum mendengarkan Injil. Dengan memberitakan Injil itu, saudaraku, kita bukan hanya bertahan, tetapi tanda kutip kita menyerang. Kita merampas jiwa-jiwa yang terpenjara oleh dosa dan iblis, lalu memenangkan mereka bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, agar kita kuat, di ayat 16 dikatakan pergunakanlah perisai iman. Saudaraku, kita harus sadari, iblis itu terus membombardir kita dengan rayuan-rayuannya. Lalu kita harus menangkisnya dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak goyah sedikit pun. Walau bagaimana si iblis itu membombardir diri kita. Dan yang kelima, agar kita kuat, dikatakan di ayat 17a, terimalah ketopong keselamatan. Ini salah satu senjata yang penting. Karena ketopong itu berfungsi menjaga kepala yang adalah pusat seluruh tubuh. Bila kepala sudah kalah, maka seluruh tubuh akan kalah. Bila kepala sudah busuk, maka seluruh anggota akan busuk. Karena itulah kita harus menjaga kepala dengan apa? Yaitu dengan ketopong keselamatan. Apa artinya? Artinya kita harus memiliki kepastian keselamatan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dan pasti memberi kita anugerah hidup kekal yang akan kita terima di hari kedatangannya kedua kali. Bila kita sudah memiliki kepastian keselamatan, maka kita tidak akan mau dikalahkan oleh apapun. Dan yang berikut, saudaraku, dikatakan gunakanlah pedang iman, ayat 17b. Ini menarik. Kita tidak disuruh hanya bertahan, tetapi kita disuruh harus menyerang untuk mengalahkan si iblis, si musuh itu. Karena menyerang adalah pertahanan yang hebat. Itu kata ahli-ahli sepak bola. Kalahkanlah si iblis itu melalui pedang iman. Apa itu? Yaitu firman Tuhan. Tuhan kita Yesus telah membuktikannya ketika si iblis mencobai dia di padang gurun. Semua serangan si iblis itu dikalahkannya dengan firman Tuhan. Dan di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Pedang itu, pedang bermata dua, artinya firman Tuhan itu mampu menyerang si musuh, yaitu si iblis. Tetapi juga mampu menyerang kita, agar kita tetap dikalahkan, agar kita tetap mau tunduk kepada kuasa firman itu, sehingga kita melaksanakannya, melakukannya. Saudaraku, si iblis tidak bisa dikalahkan dengan pidato, dengan logika, dengan retorika, atau dengan koprol bambu. Tetapi hanya bisa dikalahkan dengan firman Tuhan. Dan ingatlah, orang Kristen yang tanpa firman Tuhan adalah ibarat prajurit tanpa pedang, ibarat tentara tanpa senapan. Dan Bapak Rick Warren, penulis terkenal itu, mengatakan, kita harus rajin menghafal ayat-ayat Alkitab. Sebab hal itu ibarat kita mengisi penuh senapan kita dengan peluru yang siap ditembakkan bila si iblis menyerang. Pasti saudaraku, kita semua memiliki Alkitab, bukan?
Tetapi bisa saja itu hanya sebagai simpanan yang tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, tidak pernah digunakan. Orang seperti itu adalah ibarat memiliki pedang tetapi tidak tahu menggunakannya sehingga menjadi pedang yang berkarat. Itu juga tidak bermanfaat. Tetapi firman Tuhan harus dibaca, harus dihafal, harus dihayati dan dilakukan. Itulah pedang kita melawan senjata si iblis itu. Dan sekarang perlengkapan rohani yang terakhir dikatakan adalah doa. Seperti dikatakan di ayat 18-20. Kita tahu doa adalah nafas iman yang menunjukkan bahwa kita masih hidup, kita masih sehat. Dan dengan doa kita dikontakkan dengan Allah yang maha kuasa. Sehingga kuasa Allah yang tidak tertandingi itu tersalur kepada kita. Karena itulah dengan doa kita akan menang, pasti menang. Karena itulah di buku NDHKBP nomor 487 dikatakan bahwa pendoa itu selalu kuat. Tukala namar gugu si partangiangi. Saudaraku, peperangan rohani membutuhkan kekuatan dan kesungguhan, tidak boleh lengah. Karena itu, jangan pernah lalai, jangan pernah malas berdoa, tetapi harus terus-menerus. Seperti dikatakan juga di 1 Tesalonika 5 ayat 17, Matius 26 ayat 41, dan Filipi 4 ayat 6. Dan kita berdoa itu harus di dalam roh. Artinya doa kita bukan sekedar untaian kata-kata, tetapi harus dari roh, dari iman, dari hati terdalam kita. Dan juga berdoa itu harus tekun, jugul. Roma 12 ayat 12. Jangan mudah kecewa bila tidak langsung dijawab Tuhan. Saudaraku, doa adalah senjata rohani yang sangat ampuh mengalahkan si iblis. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus, semakin hari, semakin maju zaman ini, serangan si iblis, serangan si musuh juga semakin gencar, semakin licik, semakin sulit dideteksi, semakin hebat, semakin canggih. Sehingga semakin banyak juga orang Kristen yang dikalahkannya. Untuk itulah saudaraku kita diingatkan hari ini, kita harus kuat di dalam Tuhan. Dan supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita harus mengenakan senjata-senjata rohani tadi. Yakinlah, bersama Tuhan Yesus, musuh pasti kita kalahkan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkanlah kami sehingga di tengah semakin gencarnya serangan si iblis terhadap iman kami. Kami akan tetap kuat dalam Tuhan. Kami akan menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dari Tuhan. Dengan mengandalkan kuasa Tuhan, si iblis pasti bisa kami kalahkan. Kami tundukkan di bawah kaki Yesus. Ya Tuhan yang maha baik, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu. Cukupkanlah segala kebutuhan kami. Berkatilah pekerjaan kami. Berilah kami kesuksesan dan kemujuran. Berkatilah keluarga kami agar tetap harmonis diikat kasih-Mu. Berkatilah studi anak-anak kami. Berilah mereka hati yang bersemangat menyelesaikan pendidikannya. Berikanlah juga jodoh dan kelahiran anak bagi keluarga, bagi teman-teman yang sudah lama merindukannya. Berikanlah pekerjaan bagi yang belum bekerja. Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Sertailah kami senantiasa. Berkati jugalah semua hamba-hamba-Mu, juga pemimpin-pemimpin gereja-Mu, terutama para penginjil dimanapun melayani, agar melalui usaha maksimal mereka, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang maha baik, berkatilah bangsa dan negara kami agar tetap aman, bersatu dan sejahtera. Juga pemimpin bangsa kami agar selalu takut akan Tuhan. Ya Tuhan, muluskanlah peralihan kepemimpinan bangsa ini dan juga pilkada serentak bulan November yang akan datang. Kami memohon ya Tuhan, berikanlah kedamaian
di daerah-daerah, di negara-negara yang dilanda perang, dilanda kerusuhan, agar mereka kembali berdamai, sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tenang dan damai. Ya Tuhan, terpujilah namamu yang agung dan mulia, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku.